Tahun 2021 segera berakhir. Sejumlah peristiwa mewarnai hitam putih tahun ini di daerah istimewa Yogyakarta. Kami memilah dan mencatatnya khusus untuk Anda. Kita awali dengan COVID-19 yang masih menjadi pandemi hampir 2 tahun ini. Pemerintah terus menggencarkan upaya vaksinasi untuk mencapai 80% kekebalan komunal. Bersama dengan saya, Fenabella Arin, inilah kilas peristiwa tahun 2021. Memasuki awal tahun 2021, kasus COVID-19 gelombang pertama di daerah istimewa Yogyakarta kembali memecahkan rekor. 7 Januari 2021, kasus COVID-19 bertambah 355 orang, sedangkan 8 Januari 2021 melonjak dengan tambahan 379 kasus baru, sehingga total menjadi lebih dari 14.000 kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Namun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memutuskan untuk tetap membuka pariwisata di tengah pemberlakuan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat 11 hingga 25 Januari 2021. Di tengah meroketnya kasus COVID-19 di bumi Mataram ini. Puluhan ribu dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Tiongkok tiba di daerah istimewa Yogyakarta. Vaksin COVID-19 ini merupakan tahap pertama dengan jumlah lebih dari 26.000 vaksin. Zat untuk membentuk kekebalan tubuh manusia dari penyakit berbahaya ini diangkut dengan truk berpendingin milik PT Bio Farma dari Bandung, Jawa Barat. Daerah istimewa Yogyakarta memulai penyuntikan vaksin COVID-19 perdana di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dibanding 3 kabupaten lainnya. Hal ini dilakukan karena kedua daerah ini berdekatan dengan ibu kota provinsi sehingga diharapkan terjadi herd immunity terlebih dahulu. Vaksinasi dilakukan terhadap 15 orang dari berbagai unsur mulai dari pejabat, tokoh masyarakat hingga tokoh agama termasuk tenaga kesehatan dan Wagub DIY Pakualam 10 menjadi penerima pertama vaksin Sinovac. Pandemi sekarang ini sewajarnya menjadi refleksi serius bagi pengurus negara dan seluruh anak bangsa untuk mengecek kembali warisan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bercermin pada kejayaan peradaban Nusantara, terutama kesadaran sebagai peradaban negara. Dengan tetap hati-hati pada jebakan romantisme dan masa lalu glorifikasi. Menjelang setahun kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, jumlah penderita penyakit asal Wuhan, Tiongkok ini terus meningkat. Kondisi ini membuat pemerintah bergerak cepat, salah satunya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM selain gencar melakukan vaksinasi dan pembelajaran jarak jauh atau daring. PPKM diterapkan untuk membatasi mobilitas warga dan mencegah terjadinya gelombang kedua kasus COVID-19. Hari pertama PPKM di daerah istimewa Yogyakarta ditandai dengan Sopo Aruh Hamengkubuwono X bertajuk Jaga Warga. Sultan meminta warga membangun ketahanan masyarakat dari tingkat RT atau dusun. Di daerah istimewa Yogyakarta, aparat TNI dan Polri diterjunkan memantau penerapan PPKM ini dengan sasaran pemantauan adalah titik-titik kerumunan warga. Meski pemerintah telah menerapkan PPKM hingga larangan mudik, namun hal ini tak menyurutkan warga untuk melakukan mobilitas untuk pulang ke kampung halaman saat Lebaran. Alhasil, kasus COVID-19 pun merangkak naik dan muncul sejumlah klaster pasca Lebaran. Salah satunya klaster 2 RT di Kampung Sorongaman, Kelurahan Wirobrajaan, Kota Yogyakarta semakin bertambah menjadi 30 orang. Akibatnya, kampung ini harus dilakukan penutupan atau lockdown mikro untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
Klaster ini juga mengawali gelombang kedua COVID-19 masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Gelombang kedua COVID-19 terus menghantam daerah istimewa Yogyakarta. Kasus COVID-19 pun kian meningkat dan sejumlah klaster terus bermunculan, diantaranya 20 warga di Dusun Ngaglik, Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terkonfirmasi positif COVID-19 usai Lebaran. Puncaknya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mengalami krisis ketersediaan oksigen bagi pasien COVID-19 sejak 3 Juli 2021. Akibatnya, 33 pasien meninggal dunia lantaran kehabisan oksigen. Namun, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah krisis oksigen membuat 33 pasien RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta meninggal dunia. Terus melandainya kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta membuat PPKM 5 kabupaten dan kota di DIY turun ke level 2. Turunnya level PPKM ini menyebabkan sejumlah kelonggaran diberikan termasuk untuk kawasan objek wisata. Meski melandai, menurut Rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta yang juga praktisi kesehatan, masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19. COVID-19 secara keseluruhan di dunia terus mengalami perkembangan yang sangat dinamis ya. Dari waktu ke waktu naik turun di beberapa negara, saat ini justru naik kembali mencapai wave ketiga, keempat, sebagian gelombang ketiga, sebagian gelombang keempat ya. Maknanya apa? Maknanya kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia harus waspada tentang hal ini. Penting sekali untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan oleh karena itu, ya, mari kita terus tetap jaga ya kesehatan dan kebugaran kita. Salah satunya dengan tetap bisa mengkonsumsi makanan beraneka ragam, sayur-sayuran dan buah yang kaya vitamin, ya, sehingga imunitas tubuh kita menjadi kuat untuk bisa menangkal masuknya COVID-19 ke dalam tubuh kita. Memasuki bulan April, warga daerah istimewa Yogyakarta dengan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang mengamankan seorang wanita berinisial H di Tegal Sari, Berbah, Sleman. Tim Densus juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah buku dan senjata tajam. Masih di bulan April, warga daerah istimewa Yogyakarta digemparkan dengan meninggalnya seorang bocah usai mengkonsumsi takjil sate lontong di Bantul. Ironisnya, sate ini dibawa oleh Badiman, ayah korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring setelah menerima pesanan jasa antar barang tanpa melalui aplikasi. Polisi berhasil mengungkap kasus ini dengan menangkap pelaku NA, seorang wanita muda asal Majalengka, Jawa Barat. Tersangka NA diduga memiliki hubungan asmara dengan T sebelum T menikah dengan istrinya yang membuatnya sakit hati. NA akhirnya divonis oleh hakim 16 tahun, lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa, dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Tim penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY menggerebek 2 pabrik pembuatan obat keras terbesar di Indonesia di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pabrik tersebut merupakan produsen sindikat obat berbahaya dan ilegal jaringan DIY, Jabar, Jatim, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan yang memproduksi jutaan obat terlarang, diantaranya Heximer, Trihex, dan Double L. Jelang akhir tahun 2021, publik daerah istimewa Yogyakarta dikejutkan dengan video asusila yang diduga dilakukan oleh selebgram S di Bandara Internasional Yogyakarta. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY akhirnya menangkap S. Dari hasil pemeriksaan,
Diketahui motif gadis 23 tahun pemilik akun Siskae tersebut terdapat gangguan kejiwaan dan ekonomi. Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 di Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul resmi dilantik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo Danang Maharsa, Bantul Abdul Halim Muslih Joko Purnomo, dan Gunung Kidul Sunaryanta dan Heri Susanto. Memasuki trimester pertama tahun 2021, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil menjelang Ramadan. Namun tidak dengan harga cabai rawit merah yang belum stabil akibat cuaca yang buruk. Bidang ekonomi awal tahun 2021 diwarnai dengan gejolak harga kebutuhan pokok. Di antaranya turunnya harga telur di tingkat peternak ayam telur yang sudah dirasakan sejak sepekan seiring datangnya tahun baru. Harga telur yang semula Rp25.000 di tingkat peternak ayam telur kini hanya berkisar Rp18.000 per kilogram akibat turunnya permintaan pasar. Turunnya harga telur ayam ini tidak diikuti harga kedelai yang naik dari kisaran Rp7.000 menjadi Rp9.500 per kilogram. Demikian halnya dengan harga cabai merah keriting naik Rp3.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai jenis lain masih fluktuatif. Melonjaknya harga cabai membuat pelaku UMKM olahan cabai menaikkan harga agar usahanya terus bertahan di masa pandemi COVID-19. Namun jelang Ramadan, gejolak harga cabai ini tak mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya yang masih stabil, kecuali harga daging ayam dan telur ayam ras yang masih tinggi. Meski demikian, kenaikan harga kedua komoditas itu masih wajar. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang stabil diantaranya harga bawang merah Rp24.000, bawang putih Rp25.000, dan minyak curah Rp13.000. Stabilnya sebagian harga kebutuhan pokok jelang puasa ini tak bertahan lama, terutama jelang Lebaran. Salah satunya adalah harga daging sapi yang mencapai lebih dari Rp125.000 dari semula Rp110.000 per kilogramnya. Selain gejolak harga cabai, perekonomian daerah istimewa Yogyakarta terpuruk akibat pandemi COVID-19. Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan pertumbuhan ekonomi DIY turun drastis hingga minus 2,69%. Salah satu indikator itu adalah bangkrutnya sejumlah hotel. Data awal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia DIY menyebutkan sekitar 300 hotel dan restoran gulung tikar dan berhenti beroperasi. Angka ini hanya meliputi hotel dan restoran yang masuk daftar dan menjadi anggota PHRI, sehingga di luar ini diperkirakan angkanya membengkak. Perekonomian daerah istimewa Yogyakarta secara perlahan membaik seiring level PPKM DIY turun ke level 3 dan 2 dan pemerintah melonggarkan sejumlah aturan termasuk aturan berwisata. Akhir pekan pertama masa penurunan PPKM level 3 DIY, peningkatan okupansi hotel mencapai lebih dari 50%. Kondisi ini terus bertahan hingga jelang libur Natal dan Tahun Baru dengan okupansi mencapai 90%. Tingginya tingkat hunian ini merata di sejumlah hotel bintang dan non-bintang di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Pak Ma'ruf, kalau tadi Pak Ma'ruf sempat menyampaikan bahwa memang pandemi ini kan membawa tren baru ya Pak ya. Ada mungkin beberapa bisnis yang memang mau tidak mau harus lumpuh, tapi juga kalau kita melihat ada beberapa hal yang justru muncul dan berkembang di era pandemi saat ini. Kira-kira Pak Ma'ruf, tren seperti apa sih Pak? Atau mungkin bisnis seperti apakah yang saat ini mungkin bisa bertahan dan mungkin peluang apa yang bisa diambil dengan adanya kondisi pandemi saat ini Pak? Ya, kalau Jogja ini sebenarnya andalan bisnisnya itu untuk konsumen lokal itu tetap bisnis kerumunan. Jadi bisnis kerumunan itu pasti event
yang kedua pasti makanan, ya toh, dengan makanan minuman ya, dengan berbagai variannya, entah yang disebut warung, entah yang disebut kafe, entah yang disebut restoran. Coba lihat, itu kan combine dengan pariwisata. Dan wisatanya Jogja ini harus diakui, wisata kita itu wisata untuk lokal, untuk domestik. Ya. Jadi orang Indonesia lah, wisata Nusantara. Dan kita coba cek, kalau hari Sabtu, Minggu, Jumat aja, resto-resto mulai dari yang Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman penuh. Iya kan? Iya. Itu menunjukkan ekonomi kerumunan, ya, basisnya makanan, industri, olahan, itu kan banyak olahan ya, itu tetap bisa bertahan. Yang kedua adalah kreasi-kreasi yang bisa dijual dengan online. Oke. Anak-anak muda sekarang banyak sekali ya. Mahasiswa saya itu kreasi jilbab, kreasi kudung, macam-macam itu ternyata di luar Jawa laku keras. Ya. Dan itu bisa. Jadi kreasi yang kreatif ya. Memang ada challenge. Tantangan yang paling berat itu adalah kita menghadapi barang impor yang di mana jumlahnya banyak dan harganya murah. Saya kira ini menjadi tantangan sendiri. Kalau yang muncul turunan yang ketiga, ada impor tadi, muncullah yang namanya bisnis reseller. Bisnis reseller itu nggak bisa dihindari dan tetap menguntungkan. Cuman ya, kita juga prihatin ketika yang di reseller adalah produk impor. Itu aja challenge-nya. Tapi apa itu dilarang? Ya nggak bisa ngelarang juga. Ya. Karena dengan reseller itu banyak karyawan yang dulu bekerja lalu ada dipotong paruh waktu karena perusahaannya mulai turun kapasitasnya, mereka kan nyambi bisnis reseller dan itu bisa memberi penghidupan di para pekerja, para pelaku sektor formal maupun informal diuntungkan proses-proses bisnis seperti itu. Baik, ya, oke Bapak. betul. Baik, artinya kita harus semangat terus ya Pak ya. Oh, pasti. Pandemi ini jadi tantangan buat kita bisa terus berani berinovasi. Baik, Betul. terima kasih Mama Aruf. Matur nuwun, Mbak Siska. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyatakan Gunung Merapi mulai memasuki fase erupsi sejak 31 Desember 2020. Meski letusannya diprediksi tak lebih besar dari erupsi 2010. Merapi memuntahkan guguran lava pijar dengan intensitas kecil ke arah Kali Kerasak dan jarak luncur maksimal sekitar 400 meter dari puncak. Fase awal erupsi Merapi ini sekaligus menjadi awal indikasi proses intrusi magma. Meski demikian, BPPTKG belum menaikkan status Merapi dari siaga ke awas. Hal ini dikarenakan luncuran lava pijar belum mencapai jarak yang membahayakan penduduk. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Sleman memperpanjang masa tanggap darurat bencana erupsi Merapi mulai tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Januari 2021 dengan 240 pengungsi. Pengungsi itu merupakan kelompok rentan warga Kali Tengah Lor yang berada dalam radius bahaya. Mereka ditempatkan di Balai Kelurahan Gelagaharjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan seluruh provinsi di Pulau Jawa berstatus siaga banjir kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan terjadinya sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia dan berpotensi memicu hujan ekstrim yang menyebabkan banjir. Salah satunya terjadi di Balai Padukuhan dan Sekolah yang terendam banjir sedalam 2 meter di Kelurahan Songbanyu, Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Peralatan dan arsip sekolah tidak bisa terselamatkan karena banjir terjadi pada dini hari. Hujan deras juga mengguyur puncak Merapi dan menyebabkan banjir lahar hujan di sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Sleman. Akibatnya, pipa jaringan air bersih di Dusun Goyong putus. Hujan deras yang mengguyur Kulon Progo mengakibatkan tebing setinggi 80 meter longsor di Dusun Kembang, Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon, Giri Mulyo. Akibatnya akses jalan utama menuju kawasan wisata di perbukitan Menoreh terputus dan warga harus memutar arah sejauh 15 km. Tak hanya banjir dan longsor, kekeringan juga melanda sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sejumlah warga di Kapanewon, Saptosari hampir setiap sore mengais air dari pipa PDAM yang bocor
Untuk mendapatkan air tersebut, warga harus menempuh jarak 2 km. Awan panas dan guguran Semeru mengagetkan dan menarik empati publik tanah air termasuk PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi kemanusiaan ini menggerakkan tim syarat pengalaman menangani erupsi Merapi ke lokasi bencana awan panas guguran Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Mereka juga mengirimkan 12 kendaraan bermotor roda 4 bak terbuka dan sudah dilengkapi dengan alat penyemprot, mesin pompa diesel, dan bak air, serta kebutuhan sehari-hari termasuk logistik. Tak hanya PMI, sejumlah elemen masyarakat juga mengirimkan bantuan sembako dan 4 kuintal salak pondok untuk para pengungsi korban awan panas guguran Gunung Semeru. Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 kepada daerah istimewa Yogyakarta. Bansos ini meliputi 3 jenis, yakni program Keluarga Harapan, program sembako, dan bantuan sosial tunai dengan total bantuan mencapai 155 miliar. 115 koperasi menerima bantuan dana hibah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih dari 16 miliar rupiah bantuan diberikan guna membantu penyaluran pinjaman bagi anggota koperasi terdampak PPKM level 4. Kereta rel listrik KRL Yogyakarta Solo resmi beroperasi penuh dan menggunakan tiket berbayar dengan 20 perjalanan KRL setiap harinya. KRL ini berhenti dan melayani naik turun para pengguna di 11 stasiun sepanjang rute perjalanannya. Waktu tempuh perjalanan KRL Jogja Solo rata-rata berkisar 68 menit lebih cepat dari kereta api Pramex yang memiliki waktu tempuh 75 menit dengan pemberhentian di 7 stasiun. Permasalahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengemuka ke publik. Salah satu di antaranya adalah kapasitas TPST sudah melebihi ambang batas karena menampung sampah dari 3 kabupaten kota yakni Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengatasi permasalahan di TPST Piyungan, salah satunya dengan melakukan perluasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun ini menghantam dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun memperingatkan pandemi ini berpotensi besar bertahan lebih lama. Lantas, ketika masyarakat diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam waktu panjang, maka bagaimana menyiapkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat? Berikut ulasan Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman. Prof Sunyoto, ini tidak terasa ya Prof, sudah 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 Prof. Di dunia, Indonesia juga pasti masyarakat banyak sekali penyesuaian dilakukan Prof. Dari kehidupan sosial, kemudian juga bagaimana menjaga kesehatan, banyak sekali adaptasi yang dilakukan Prof. Sejauh ini Prof Sunyoto, bagaimana Prof melihat masyarakat menyikapi pandemi ini dan kira-kira apa sih Prof yang harus dibenahi atau seperti apa masyarakat seharusnya menyikapi pandemi ini Prof? Ya, pertama saya bersyukur ya sekarang sudah melandai. Tapi kan bukan berarti lalu lenyap ya. Sebab kemungkinan juga seperti pengalaman negara-negara lain itu satu ketika bisa naik. Nah menurut hemat saya dari segi sosial itu yang perlu dilakukan adalah merubah kebiasaan-kebiasaan individual. Nah sekarang harus lebih pada ini upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi kerumunan. Karena kerumunan adalah salah satu dari kemungkinan penularan itu terjadi. Oke Prof, jadi artinya juga kita melihat bukan dari sisi kesehatan saja Prof ya, tapi mungkin bagaimana budaya
habit masyarakat ini tumbuh di kehidupan sosial, Prof, juga jadi permasalahan di situ ya, Prof ya. Termasuk politisi. Mungkin dari Prof Sunyoto apa, Prof, yang mau disampaikan ke masyarakat saat ini juga khususnya di Yogyakarta agar bisa tetap bersama-sama kita saling menyemangati ya, Prof ya, menghadapi kondisi pandemi ini dan juga biar tetap fokus bagaimana kesehatan menjadi faktor yang utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Iya, ya saya kira himbauan pemerintah itu perlu diikuti ya, karena mereka kan sudah berpedoman pada kajian-kajian kesehatan yang ilmiah, gitu ya. Oke, Prof. Jadi ini persoalan kita bersama. Jadi untuk penyelesaiannya pun juga harus kita selesaikan bersama ya, Prof ya. Ada sinergi, ada kolaborasi. Baik, terima kasih Prof Sunyoto. Ini semoga semakin banyak masyarakat yang mampu untuk bersinergi, berkolaborasi. Kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 dan semoga sehat selalu Prof pastinya. Demikian saudara serangkaian peristiwa dan kejadian sepanjang tahun 2021 yang telah kami rangkum dalam Kaleidoskop 2021. Pandemi COVID-19 masih kita hadapi bersama, tapi ini bukan alasan bagi kita untuk berdiam diri. Saatnya kita untuk berani berinovasi, bersinergi, dan berkolaborasi memberikan kontribusi yang terbaik bagi negeri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Vanabella Arin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.